Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari kelas BG2B. Now I want to present tense all materials about ilmu sosial budaya dasar. Baik, materi pertama yaitu ilmu sosial. Ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari atau di dalamnya terdapat semua unsur yang terdapat dalam kehidupan kita, seperti sifat dan sikap suatu individu, seperti interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Baik, materi selanjutnya yaitu budaya. Budaya adalah suatu kebiasaan yang dilakukan setiap saat dan dilakukan secara turun-temurun. Budaya juga berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Sanskerta dan bahasa Inggris. Menurut bahasa Sanskerta, budaya atau budaya yang berarti akal, sedangkan menurut bahasa Inggris, budaya atau kultur merupakan suatu pengajaran. Pada pembahasan kemarin, dosen menjelaskan tentang apa itu budaya dan apa apa saja unsur-unsur budaya. Baik, ada pula materi tentang kebudayaan. Kebudayaan yang mencakup tentang cipta, rasa, dan karsa. Cipta adalah kemampuan dalam pikiran untuk mengadakan suatu hal yang baru atau belum ada sebelumnya. Sedangkan rasa adalah suatu kemauan atau keinginan, dorongan yang muncul dari hati untuk menanggapi atau berpendapat tentang suatu hal. Adapun karsa adalah dorongan dari hati atau keinginan dari diri sendiri yang mendorong melakukan suatu hal, bahkan menciptakan suatu hal yang baru. Adapun materi tentang manusia, nilai, dan moral. Nilai-nilai menjadi landasan sangat penting yang mengatur semua perilaku manusia. Nilai menjadi sumber kekuatan dalam menegakkan suatu ketertiban dan peraturan sosial. Demikian hal moral sebagai landasan manusia berperilaku yang menjadikan kehidupan berjalan dalam norma-norma kehidupan yang humanis dan religius. Baik, selanjutnya ada pula materi tentang peradaban dan manusia. Peradaban berarti kemajuan lahir batin yang meliputi kemajuan, kecerdasan, dan kebudayaan. Manusia dan peradaban sangat berkaitan erat karena di antara keduanya saling mendukung untuk menciptakan suatu kehidupan yang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Seperti pertemuan sebelumnya, saat selesai presentasi, dosen juga menjelaskan tentang manusia dan peradaban, unsur-unsurnya, dan pengertiannya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang manusia dan lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang memiliki hubungan timbal balik dengan makhluk hidup yang menempatinya. Terutama manusia. Lingkungan sangat bermanfaat bagi manusia sebagai tempat hidup dan tumbuh berkembang manusia. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang manusia, keragaman, dan kesederajatan. Keberagaman adalah menunjukkan adanya keberadaan, kesamaan, dan ketegangan yang berhubungan yang terjadi pada setiap bauran yang dapat timbul di antara elemen, atau dapat juga disebutkan yaitu kolektif kultur, mixtur. Keragaman budaya atau cultural diversity dan kesederajatan manusia adalah niscaya yang dapat ada di bumi.
Keragaman budaya di Indonesia adalah suatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Baik, selanjutnya ada pula materi tentang manusia, media, dan seni. Pengertian media. Media adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi atau suatu pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Sedangkan seni adalah pengungkapan kreativitas dari gagasan atau emosi pengalaman manusia melalui media yang bervariasi seperti lukisan, patung, musik, sastra, dan lain-lain. Adapun definisi media menurut para ahli. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau dapat sebagai tempat mengirim kepada sang penerima sehingga siswa dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga terjadi belajar secara kreativitas dan efisien. Baik, adapun materi tentang manusia, hukum, dan keteraturan. Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri, atau manusia itu tidak dapat hidup secara sendiri-sendiri karena pada dasarnya manusia perlu bantuan seperti bantuan dari manusia-manusia lain, tetangga, atau masyarakat. Adapun hukum. Hukum adalah undang-undang yang dapat dibuat dan ditegaskan melalui lembaga sosial atau pemerintahan untuk mengatur perilaku suatu masyarakat. Adapun keteraturan. Keteraturan merupakan kondisi yang meliputi berbagai hal, mulai dari perilaku dan interaksi manusia di zaman sekarang, bahkan zaman lampau yang menggambarkan ketenangan lantaran tidak ada masalah sosial terjadi. Alasan karena tidak setiap individu dan kelompok yang ada senantiasa paham tentang hak dan kewajiban yang harus diberikan. Baik, terakhir yaitu materi tentang manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu mendukung arti bahwa unsur yang ada dalam diri individu tidak terbagi, atau dapat juga diartikan bahwa manusia sebagai makhluk individu atau individu maksudnya tiap manusia berhak atas milik pribadinya sendiri dan bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Masing-masing individu harus mempertanggungjawabkan segala perilaku secara moral kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhan, baik kepada lingkungannya. Jika perilaku individu itu baik dan benar, maka akan dinikmati akibatnya. Tetapi jika sebaliknya, akan didenda atau akan diderita akibatnya. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.